Karena ini menurut saya kesempatan yang sangat bagus untuk anak muda. Kita semua harus masuk ke dalam dunia politik. Abraham Srijaya, pria yang lahir pada 30 Juni 1992 ini, memilih terjun ke politik meski sudah mapan berkarir sebagai advokat sekaligus pengusaha. Ia memulai lagi langkahnya di dunia yang baru dari nol dengan bertarung pada pemilu 2024 di daerah pemilihan DKI Jakarta II. Muda dan berdarah Tionghoa tak membuat Abraham menyerah. Dengan suara lebih dari 76.000 suara, Abraham dipastikan akan lolos ke Senayan. Bokap gua kasihan. Akhirnya terakhir dia ikut panas kan. Soalnya teman-teman pada ngomongin panas, akhirnya ikut terjun. Lalu, apa saja yang akan dilakukan caleg muda ini? Ngerampok gitu aja. Mas Abraham, ini lebih dari 76 suara nih berhasil diperoleh. 76.000. Oh, 76.000 suara. Iya, sampai lupa. Lebih dari 76.000 suara udah berhasil diperoleh. Kira-kira gimana caranya waktu kampanye bisa mengambil hati masyarakat? Jadi komponen utama sih menurutku ada 3 sih yang kita lakukan itu. Yang pertama kita harus punya strategi. Yang kedua kita harus mau punya willingness atau motivation. Yang ketiga itu harus punya logistik. 3 ini menjadi satu kesatuan untuk bisa meraih pemenangan di tim kita ya pada waktu itu yang kita bring. Jadi kita itu melakukan seleksi tim kita itu bukan waktu yang sebentar, 1,5 tahun. 1,5 tahun kita membuat seleksi tim yang betul-betul amanah, tim yang betul-betul membantu, bukan hanya mau ngerampok kita aja. Dan itu butuh waktu. Okay. Nah, akhirnya bisa memetakan daerah mana yang harus kita target, daerah mana yang harus kita lepas. Oke. Menariknya kan Mas Abraham juga bukan kali pertama begitu dalam Betul. kontestasi pemilu. 2019 kalau nggak salah pernah maju di Dapil Jatim 1. Betul. Tapi kalah. Kalah. Nah, evaluasinya nih sampai mungkin sekarang bisa dikatakan sudah membuahkan hasil, akhirnya bisa mendapatkan suara cukup banyak dan potensi untuk masuk ini bisa dibilang hampir 90% lebih sudah dipastikan lolos Senayan. Ya, jadi dulu waktu saya pertama kali maju 2019 kan dari Surabaya Sidoarjo tuh, suara kita itu 60 ribuan pada waktu itu. Umur saya 25 tahun. Jadi saya itu masih meraba-raba, ditipu konsultan. Jadi tapi satu hal yang saya temuin bagaimana saya bisa mendapatkan suara yang signifikan di tahun 2019 itu karena saya turun ke bawah. Jadi saya turun ke bawah itu satu hari bisa 5-8 titik every day. Kantor di Jakarta tutup, saya ke Surabaya, setiap hari ke rumah warga, ke door pintu warga, dan membuat program. Nah, tapi perbedaan pada waktu di Surabaya dan di Jakarta adalah di Jakarta ini tim kita lebih solid. Kita punya tim yang jauh lebih solid daripada pada waktu di Surabaya. Sidoarjo sangat solid pada waktu itu, tapi Surabaya ini ya banyak ya pemain lah. Tukang olah kalau saya boleh bilang. Artinya Ya, penting ya, ya soliditas penting. itu. Jadi pekerjaan yang harus dikerjakan itu tidak terlaksana dengan baik. Okay. Tapi akhirnya memilih DKI 2 begitu, tentunya juga ini keputusan yang luar biasa karena DKI 2 kalau kita lihat kompetitornya cukup senior-senior dan bisa dibilang luar biasa juga. Ini gimana nih di Dapil Neraka? Ya, jadi kalau di DKI 2 ini kebetulan saya minta. Jadi lucu sih memang. Semua orang bilang lu gila ngambil di DKI 2. Ini Dapil Nerakanya neraka kan gitu. Kita harus kampanye Jakarta Pusat, Jakarta Selatan plus 132 negara.
Jadi kita keliling ke 15 kota, 10 negara kemarin. Nah, kenapa kok saya milih di DKI 2? Karena persaingan kita sesungguhnya itu adalah pertama mendapatkan kursi, kedua adalah internal partai. Nah, pada waktu itu kenapa saya milih DKI 2? Yang pertama, di seluruh DKI itu Golkar hanya mendapatkan kursi di DKI 2. Jadi kursi udah ada ini. Ya kan? Nah, yang kedua adalah suara Golkar di DKI 2 pada waktu itu kecil. Jadi kalau misalnya semuanya pada naik, Golkar kursi bisa hilang. Jadi saya memutuskan untuk ngambil di DKI 2. Kenapa kok DKI? Kenapa kok nggak milih daerah yang lain? Yang pertama adalah, satu yang saya tadi bilang, kunci kemenangan adalah turun ke bawah. Saya harus punya banyak waktu untuk turun ke bawah. Dan yang kedua adalah Golkar ini kuatnya di daerah. Jadi saya bagaimana bisa memberikan nilai tambah untuk Golkar dengan saya berada di DKI 2. Dari situ saya memutuskan, oke, kita masuk ke DKI 2, kita hitung, masuk, gas. Oke. Iya. Lalu biasa tadi dikatakan kan turun ke bawah. Apa yang biasanya didengar keluhan-keluhan warga yang mungkin disampaikan ke Mas Abraham? Jadi gini, di Jakarta ini kita berusaha untuk memberikan mereka pendidikan atau edukasi apa itu politik dan kenapa kok kita sebagai anak muda, sebagai wajah baru harus masuk ke dalam Senayan. Itu yang kita jelaskan kepada mereka. Meskipun kadang-kadang banyak yang warga yang tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu. Kita tapi tetap harus mengedukasi bagaimanapun cara, kita tetap harus mengedukasi meskipun dari 100 orang, 2 orang yang nyantol, 3 orang yang nyantol, tetap kita berikan pengertian dan kita berikan program ke mereka. Kita turun ke bawah itu, kita membawa program seperti kemarin kita bawa ambulans gratis maupun program transparansi dan macam-macam. Itu kita di setiap daerah programnya berbeda-beda, pasar murah dan macam-macam. Paling tidak untuk membantu warga. Nah, sebelum kita turun ke warga pun kita survei dulu. Kita survei dulu permasalahan di masyarakat itu nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, itu yang kita gaungkan. Oke, berarti sekarang tuh lebih sistematis, semuanya lebih matang Lebih begitu detail ya, lebih detail. Ya. Oke. Artinya kan nanti kalau pelantikan Oktober ya. Ya. Nah, untuk mengisi waktu pelantikan apa yang dilakukan Mas Abraham? Jadi gini, mesin yang kita punya itu adalah namanya Sahabat Abraham. Jadi Sahabat Abraham ini bukan orang-orang Golkar. Bahkan 98% bukan orang Golkar. Jadi mereka itu orang-orang yang barusan pertama kali di politik, pertama kali kerja yang kita ajarin maupun sudah pernah punya pengalaman. Nah, ini mesin. Mesin ini kalau nggak dilatih akan rapuh. Jadi saya memutuskan agar mesin ini dipanasin untuk mendukung Pilkada DKI yang diusung oleh Golkar. Jadi saya tawarkan nanti apabila ada calon gubernur yang diusung dari Partai Golkar, saya akan tawarkan kepada tim. Ini kita akan dukung beliau, komitmennya seperti apa untuk membantu warga dan lain-lain. Apabila bisa jalan ya kita perang sama Pilkada DKI. Oke, Pilkada DKI artinya. Iya. Tapi berminat juga nggak untuk maju Pilkada? Nggak berminat. Kenapa Saya nggak Mas? berminat. Kan masih muda juga nih. Saya nggak berminat Oh, nggak karena berminat. setelah saya terpilih ini bukan ini seperti apa ya, tapi setelah saya terpilih, saya untuk maju kedua kalinya jadi DPR RI, saya mungkin mikir 2 kali. Kenapa alasannya untuk berpikir 2 kali? Padahal Karena kan sudah ada prestasi bisa masuk. Istri saya sampai bilang, ini lo harus pikirin baik-baik, lo mau maju periode kedua atau enggak. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya karena gini, ya satu, saya harus berkorban begitu banyak yang kita korbankan. Bukan hanya waktu, tapi keluarga, pekerjaan itu kita harus korbankan. Dan yang kedua, yang selama ini saya pikirkan politik itu ya kita harus benahi di atasnya, ternyata di bawahnya juga harus dibenahi juga. Jadi secara keseluruhan ini kita harus benahi itu bukan hanya atas, tapi atas bawah harus dibenahin. Nah, kalau misalnya kita sendirian, ini akan menjadi hal yang sangat susah. Oke. Gue menganggap pileg ini sebagai game strategi perang yang kita harus menguasai daerah lawan. Dia mau menyerang saya dengan isu rasisme, itu part of their strategy.
Mas Abraham, ini yang menarik. Tadi sosok Mas Abraham masih muda dan kadang banyak orang sensi nih kalau melihat Tionghoa. Nah, gimana nih, sulit nggak sih untuk bisa terjun langsung ke masyarakat, terus melihat etnis yang mungkin bisa dikata minoritas dibandingkan warga-warga di DKI yang kadang memang masih banyak yang rasis lah. Seperti apa tuh Mas Abraham menghadapinya? Ya, jadi karena saya sendiri kan hidup dan berkembang di wilayah yang sudah, di wilayah di Surabaya itu udah majemuk lah. Jadi saya bertemu dengan orang-orang yang kadang-kadang rasis dan macam-macam itu buat saya bukan hal yang menyakitkan hati, tapi sesuatu yang apa ya, I take it as a joke, jadi as percandaan lah. And gue menganggap itu part of their strategy untuk menjatuhkan kita sebagai lawan. Jadi gue menganggap pileg ini sebagai game strategi perang yang kita harus menguasai daerah lawan. Dia mau menyerang saya dengan isu rasisme, itu part of their strategy. Tapi saya juga punya strategi lain, di mana daerah itu misalnya kurang terawat, saya merawat. It's my skill. Nah, perbedaannya di situ. Okay. Nah, itu saya nggak pernah terlalu menganggap masalah itu menjadi hal yang besar. Tapi cuman memang ada di bawah, bahkan ada caleg yang kampanye. Dosanya Abraham itu ada dua. Satu dia itu kafir, satu dia Cina. Nah, tapi yang dia mungkin nggak tahu kan, kita nggak tahu kita lahir di mana ya. Gue ada generasi ketiga, gue ngomong bahasa Cina aja nggak bisa. Dan gue ke Cina juga barusan 1 kali. Jadi gue 100% Indonesia. Dan gue tidak pernah bring that topic ke masyarakat. Jadi gue ke masyarakat cuma bilang program dan bagaimana kita bisa merawat ini dapil dan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi di DPR RI. Artinya cukup berat nggak untuk bisa tadi ya berkompromi dan juga mendekat dengan masyarakat dengan hal yang tersebut? Ada challenge, tapi buat gue bukan sesuatu yang susah, apalagi masyarakat Jakarta ini sudah lebih open ya. Meskipun ada lah yang kayak gitu-gitu, ada yang seperti itu ada, tapi masyarakat kita nggak terlalu peduli dengan gitu-gitu. Ya kan, percuma dia yang mereka selalu curhatkan ke kita ya. Selama ini mereka beberapa periode mendukung pasangan satu calon, tapi tidak pernah mendapatkan efek atau ya habis jadi ditinggal. Habis kampanye 5 tahun sekali, jadi setelah 5 tahun barusan datang ke warga lagi. Ya. Nah, itu stigma itu yang kita mau rubah lah. Jadi pelan-pelan kita memberikan edukasi dan turun ke bawah. Artinya nanti ketika memang sudah di Senayan, Mas Abraham akan tetap mendampingi dan juga tadi mengawasi dan juga melihat benar-benar program-program yang sudah dijanjikan, atau akan mendampingi masyarakat lah kalau ada keluhan-keluhan, tidak meninggalkan begitu ya. 5 tahun terus baru balik lagi gitu enggak ya? Harus. Terlepas nanti kita mau maju lagi atau enggak, tapi kita harus menepati apa yang kita sudah sampaikan ke mereka. Ada tanggung jawab moral di luar itu. Tanggung jawab moral. Oke. Penasaran, belajar politik dari mana nih Mas Abraham? Jadi aku belajar politik ini otodidak. Dulu memang nggak kepengen masuk politik. Jadi pertama kali gue masuk politik, ibu saya nangis. Dia bilang, kesalahan lu tuh ada 2. Satu lu masuk politik, satu lu masuk Golkar. Dia bilang gitu. Jadi tahun 2019 gue bilang ke nyokap gue maju nyalek, nggak dikasih. Bilang lu jangan gila. Akhirnya gue masukin apply, tetap masukin sendiri sampai masuk jadi DCT. Kalau sudah DCT itu nggak bisa mundur, pidana. Jadi akhirnya gue bilang ke bokap, bilang ke nyokap, gue udah masuk. Dia bilang, ya udah kalau lu mau jalan sendiri aja, gue nggak akan support. Akhirnya 2019 kita jalan sendiri, tiap hari kita kampanye, pakai duit sendiri sampai habis-habisan. Bokap gue kasihan. Akhirnya terakhir dia ikut panas kan. Soalnya teman-teman pada ngomongin panas, akhirnya ikut terjun. Walaupun kalah tadi karena tidak ada rasa ibu. Ya. Tapi yang kedua 2024, bokap sama nyokap gue udah bilang, kalau lu maju, gue nggak mau bantu. Karena dia bilang lu nggak lihat 2019 itu babak belur kayak gimana, ya kan? Lu udah pekerjaan lu tinggalin, lu habis banyak nggak jadi. Tapi gue yakinkan 2024 ini, gue punya keyakinan gue jadi. Kalau gue nggak punya keyakinan gue jadi, gue nggak akan maju. Gue hitung itu. Kenapa kalau di DKI 2 ini sudah dihitung semuanya. Perhitungannya ada. Ada. Nah setelah melihat artinya reaksi terutama
ibu dan juga bapak seperti apa ini kayak, wah ternyata benar nih ucapannya Abraham. Bapak saya ikutan deg-degan juga terakhir-terakhir. Ikutan deg-degan juga, semua ikut deg-degan. Tapi ya kita akhirnya pengalaman tahun 2019 di mana di TPS kita nggak jaga. Sekarang di semua hampir 50% TPS kita jaga, di kecamatan kita jaga, sampai di kota dan di RI kita jaga terus. Kita nggak berhenti, kita jaga terus. Dan ya puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Oke, artinya setelah itu ada hasilnya bisa buktiin juga ya, Bisa ke buktiin. orang tua. Ya, saya selalu ingat, saya punya mentor saya ya senior lah di ya, suatu lembaga negara. Dia bilang gini ke saya, lu inget ya, lu kali ini nggak jadi, lu jadi monyet. Siapakah itu? Tapi saya nggak bisa ngomong namanya. Oh, dia udah bilang Dia seperti bilang, itu. lu nggak jadi, lu kali ini jadi monyet. Karena apa? Lu udah gila-gilaan ini. Kemungkinan lu menang ini harus besar. Dari kata-kata itu saya ingat, oh ya kalau gua kalah jadi monyet ini. Jadi itu benar-benar jadi trigger begitu ya. Betul. Ya mau buktiin lah kalau anak-anak muda, meskipun gua bukan, bokap gua nggak dari politik, tapi kita bisa mengalahkan senior-senior yang di DKI 2. Kalau gua di Komisi 3 sesuai dengan background gua sekarang juga lagi ngambil S3 Hukum, dan gua tahu persis permasalahan penegakan hukum di Indonesia karena gua berpraktek. Ya. Mas Abraham ini punya background pengacara, kemudian juga pengusaha. Nah, dengan background tersebut terjun ke politik, sebenarnya kan lebih enak sebagai pengusaha ya. Ya istilahnya cuannya lebih besar. Kalau ini kan beri modal. Itu pertimbangannya gimana Mas? Kalau ada yang bilang, kenapa sih mau ke politik padahal kan pengusaha lebih masa depan terjamin lah atau apa? Iya, jadi gua melihat menjadi politisi ini bukan sebagai untuk Mencari. berusaha. Oke. Jadi it's two different things lah. Kalau misalnya dilihat dari perspektif duit ya enak jadi pengusaha. Enak jadi pengusaha jauh lah, kita nggak keluar duit segitu banyak, ya kan, nggak dirampok orang, nggak ditipu orang kan gitu. Ya ditipu sih, tapi kan kita bisa aware kan. Tapi kita masuk di politik itu sekali lagi it's passion, Oh, iya. it's hobby. Jadi something. Kenapa kok kita mau beli alat pancing yang mahal banget, ya kan? Kenapa kok kita mau beli mobil mahal banget? Because it's a hobby, something yang you cannot put a price on it, Oke. gitu loh. Berarti artinya itu dua hal yang berbeda karena tadi politik adalah passion dan juga hobi dari Mas Yes. Abraham itu yang menjadi trigger terbesar begitu akhirnya terjun ke politik. Dengan background pengacara dan juga pengusaha, apalagi pengacara ya, nantinya ketika melolos Senayan pastinya partai sih yang menentukan komisinya. Tapi yang dipengen oleh Mas Abraham apa? Apakah Komisi 3? Karena kan itu korelasinya cukup dekat dengan profesi. Memang gue sendiri mintanya di Komisi 3 sih. Kenapa kok di Komisi 3? Satu, Golkar itu doktrinnya kan karya kekaryaan. Jadi banyak teknokrat menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Nah itu Golkar. Jadi kalau gue di Komisi 3 sesuai dengan background gue sekarang juga lagi ngambil S3 Hukum, dan gue tahu persis permasalahan penegakan hukum di Indonesia karena gue berpraktek, khususnya di lembaga penegakan hukum. Nah, gue mau menggunakan apa yang gue tahu untuk paling tidak bisa membantu untuk di bidang legislasi, penganggaran maupun pengawasan, yang untuk tentunya untuk masyarakat. Nah, itu yang kita kan selalu menggaungkan penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi nanti kalau gue memang ditaruh di Komisi 3, gue mau buat hashtag Justice for All. Jadi gue akan bikin buka rumah aspirasi untuk warga dapil gue yang punya permasalahan hukum ke kita, dan kita akan melakukan tugas kita, fungsi konstitusi kita sebagai pengawasan ke lembaga penegakan hukum. Oke. Artinya kalau Mas Abraham melihat untuk penegakan hukum atau hukum di Indonesia ini di mata Mas Abraham sebagai ahli hukum yang masih juga muda, seperti apa yang mungkin harus diperbaiki atau memang sudah baik nih hukum di Indonesia? Karena kan juga masih banyak nih yang
masih membutuhkan keadilan atau yang berat sebelah, ada yang lebih berat ke. Ya. Jadi menurut saya ya, menurut gua pribadi, hukum di Indonesia ini kadang-kadang kalau ada yang bilang hukum ini tajam ke bawah tumpul ke atas, menurut gua itu salah. Kenapa kok salah? Menurut gua hukum itu kadang-kadang itu tumpul kemana-mana. Itu kadang-kadang yang gua rasakan. Kenapa? Gua tidak menganggap diri gua di posisi atas. Gua menganggap diri gua di posisi middle. Gua yang di posisi middle aja kadang-kadang kita bela orang bener aja, susahnya setengah mati. Padahal ini orang bener loh, ya kan? Bagaimana orang yang di bawah? Itu yang kadang-kadang nggak masuk logic. And I have a lot of friends di penegakan hukum. Tapi kita jelaskan, kita berusaha untuk mendapatkan keadilan itu, it's not that easy. Ya itu bukan sesuatu hal yang mudah. Makanya dengan gua ada di DPR, gua punya fungsi konstitusi gua melakukan pengawasan. Apakah yang lu lakukan ini sudah benar atau enggak? Jadi seperti contoh lah, contoh yang real ya. Kita bantu Mes Papua Tanah Abang. Di Tanah Abang itu ada Mes Papua Cendrawasih yang sudah ada sejak tahun 1960. Jadi zamannya Soekarno. Tiba-tiba dia dapat somasi dari Kajati Papua yang bertindak sebagai pengacara negara. Di somasi mereka semua ada 3.000 kakak disuruh keluar. Karena di situ mau dibangun shopping mall, bukan shopping mall apa, tempat bisnis. Dengan quote and quote menambah pendapatan daerah Papua. Terus 3.000 orang ini mau taruh kemana? Saya ketemu langsung sama Asdatun pada waktu itu di MES untuk ketemu dan menjelaskan ke mereka bahwa yang mereka lakukan itu salah. Mereka di sini bukan tanpa izin, yang mengizinkan mereka ini Soekarno. Tapi ya akhirnya disambut dengan baik dan mereka tidak memaksakan. Tapi kalau pada waktu itu nggak ada kita, mau minta tolong ke siapa? Karena perkara ini sudah 2 tahun dan ya bukan hal yang mudah. Dan ini hanya satu case loh. Bisa bayangkan nggak? Banyak case. Banyak banget, ya kan? Kalau misalnya kita nggak di DPR, mau habis duit berapa? Oke. Kan gitu. Oke, terakhir mungkin Mas, nanti harapannya ketika nanti udah sampai Senayan, prioritas, mungkin ada beberapa prioritas yang memang ingin Mas Abraham lakukan. Tadi salah satunya kan tadi untuk tentang penegakan hukum atau keadilan. Apalagi Mas untuk nanti yang mungkin nanti didengarnya oleh masyarakat yang sudah milih Mas Abraham yang akan ditunggu dan juga pasti ditagih janji-janjinya. Prioritasnya apa aja? Jadi gua nih pertama kali masuk politik, gua ini inspired by one person, Ahok. Oke. So, gua nggak suka politik sampai jadi tim suksesnya beliau, bukan tim relawannya beliau pada waktu itu, ikut fundraising dengan beliau dan beliau yang minta saya untuk maju masuk politik dari partai apapun. Jadi ada satu hal yang gua suka banget yang dilakukan dia dan yang akan gua lakukan. Apa itu? Itu adalah transparansi. Jadi kita akan membuka seluruh, gua dapat uang gaji berapa, gua dapat reses berapa, gua dapat kundapil berapa, kita buka semuanya dan kita pakai untuk apa, kita laporkan kepada publik. Kenapa? Itu biasanya dikentit tuh. Yang biasanya diambil biasanya di situ. Jadi gua mau bikin transparansi supaya paling enggak satu, gua dapat trust dari masyarakat dan kedua paling enggak gua nggak mau difitnah. Itu aja sih. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Exactly. Oke, berarti artinya Pak Ahok ini menjadi salah satu inspirasi dan juga mentor ya, yang mengajari. Kalau ngajarin sih enggak, tapi inspirasi. Gua inspired Dengan. Gua otodidak. Yeah. Oke. Tapi setelah mana udah ada ucapan selamat sendiri nggak sih dari Pak Ahok? Gua belum ngobrol sih. Okay. Udah lama nggak ngobrol, tapi cuman gua ketemu tahun lalu. Gua ketemu makan bareng sama dia, ngobrol masalah politik itu. Tapi gue nggak terlalu dalam bahas tentang nyalek. Oke, tapi yang paling penting tadi ilmunya yang diambil adalah mengenai trust. Yang paling penting itu adalah keterbukaan harapan. Begitu tadi harapan. Ya, yang paling penting adalah harapan. Jadi gue berharap bagi yang nonton juga ya. Jadi kita bisa maju, anak muda, bukan anaknya siapa-siapa di politik. Semoga ini bisa menginspirasi kalian juga untuk masuk ke dalam dunia politik.
dan juga tidak Ya. apatis lah ya. Tidak apatis terhadap politik. Oke, kita tunggu Ya. Mas Abraham nanti di Senayan apakah akan membuktikan janjinya nih. Oke, dan terima kasih Mas Abraham dan semoga Thank you. tadi semua harapannya juga terwujud dan tentunya harapan untuk bisa mensejahterakan dan membawa Indonesia ini lebih baik begitu. Thank you. Thank you. Thank you.